Hello everyone, my name is Zakia Nafis, student ID number 2441107 from the Management Study Program. Here I will explain the material entitled Financial Ratio Analysis. Baik rekan-rekan sekalian, pada materi kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Pengantar Analisis Rasio Keuangan. Analisis rasio keuangan adalah alat untuk mengevaluasi kinerja dan kondisi keuangan sebuah perusahaan dengan membandingkan hubungan matematis antara pos-pos dalam laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk menilai sebuah kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan, membantu manajemen dalam pengambilan keputusan, menjadi acuan bagi investor, kreditor, dan pihak eksternal lainnya untuk menilai kinerja sebuah perusahaan. Sumber data utamanya berasal dari laporan laba rugi atau income statement, neraca balance sheet, dan laporan arus kas cash flow statement. Contoh sederhananya adalah jika aset lancar perusahaan berjumlah Rp100 dan kewajiban lancar 50 juta, maka current ratio 2:1. Artinya perusahaan punya 2 kali lipat aset lancar dibanding kewajiban jangka pendeknya. Kondisi yang sehat secara likuiditas. Tujuan dan manfaat analisis rasio itu adalah untuk menilai kinerja keuangan, apakah perusahaan efisien, liquid, dan menguntungkan, serta membantu pengambilan keputusan apakah perusahaan perlu menambah utang, menahan laba, atau melakukan investasi baru. Dan juga mendeteksi masalah keuangan, yaitu menemukan tanda-tanda awal kesulitan seperti penurunan likuiditas atau profitabilitas. Dan juga membandingkan antar periode dan antar perusahaan atau benchmarking. Misalnya membandingkan kinerja tahun 2024 dengan 2025 atau dengan kompetitor sejenis. Manfaatnya bagi berbagai pihak itu apa saja, yaitu seperti contohnya manajer itu menilai aktivitas strategi keuangan, investor menilai prospek dan risiko investasi, kreditor menilai kemampuan perusahaan membayar hutang, pemerintah dan analisis pasar melihat kesehatan industri. Analisis risiko keuangan terbagi menjadi 5 kategori utama, masing-masing punya fungsi dan rumus tersendiri. Yang pertama, rasio likuiditas atau liquidity ratio, yaitu tujuannya adalah untuk menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Seperti current ratio atau rasio lancar, rumusnya adalah aset lancar dibagi kewajiban lancar. Interpretasi semakin tinggi semakin liquid perusahaan. Yang kedua, quick ratio atau rasio cepat. Itu adalah mengukur likuiditas tanpa memperhitungkan persediaan karena stok tidak selalu mudah dijual cepat. Contohnya, jika perusahaan memiliki aset lancar 200 juta, persediaan 50 juta, dan utang lancar 100 juta, maka quick rasionya adalah 200 dikurang 50 dibagi 100 sama dengan 1,5 kali. Jadi kondisi liquid yang cukup baik. Rasio solvabilitas atau leverage ratio. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang dibandingkan modal sendiri. Contohnya seperti debt to equity ratio DER, yaitu interpretasinya adalah semakin tinggi semakin besar ketergantungan perusahaan terhadap utang. Yang kedua, debt ratio, yaitu mengukur beberapa persen aset dibayar dengan hutang. Contohnya jika total utang 400 juta dan total ekuitas 600 juta, maka DER-nya adalah 0,67. Berarti 67% ekuitas dibanding total utang, tergolong sehat. Selanjutnya adalah rasio aktivitas atau activity ratio. Tujuannya menilai seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan, yaitu seperti inventory turnover, yaitu perputaran persediaan, yaitu semakin tinggi semakin cepat persediaan terjual. Total aset turnover, yaitu perputaran total aset, yaitu mengukur seberapa efisien aset menghasilkan penjualan. Contoh, jika penjualan 1 miliar dan total aset 500 juta, maka total aset turnover 2 kali, artinya setiap Rp1 aset menghasilkan Rp2 penjualan. Rasio profitabilitas atau profitability ratio. Tujuannya adalah untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penjualan aset atau modal. Yang pertama, net profit margin NPM, yaitu yang kedua yaitu return on asset ROE, yang ketiga return on equity
ROI. Contohnya jika laba bersih 100 juta dan ekuitas 500 juta, maka ROE-nya sama dengan 20%, artinya setiap 1 rupiah modal menghasilkan 0,20 rupiah laba. Rasio pasar atau market ratio. Tujuannya adalah digunakan oleh investor untuk menilai kinerja saham dan prospek perusahaan di pasar modal. Yang pertama earning per share atau EPS, itu laba bersih yang diperoleh per lembar saham. Kemudian yang kedua adalah price earning ratio atau PER, itu mengukur berapa kali harga saham terhadap laba per saham semakin tinggi, semakin optimis investor terhadap pertumbuhan perusahaan. Interpretasi dan keterbatasan analisis rasio, yaitu harus dibandingkan dengan standar industri atau periode sebelumnya. Satu rasio saja tidak cukup, harus dilihat secara keseluruhan seperti likuiditas, profit, solvabilitas, dan lain-lain. Rasio membantu mendiagnosis kondisi keuangan, bukan solusi final. Keterbatasan yang pertama adalah data laporan keuangan bisa berbeda antar perusahaan karena metode akuntansi berbeda, tidak mempertimbangkan faktor non-keuangan seperti reputasi atau kualitas manajemen. Angka rasio dapat menyesatkan jika tidak dibandingkan secara konseptual. Jadi kesimpulannya adalah analisis rasio keuangan adalah alat penting dalam manajemen keuangan yang dapat membantu mengevaluasi kinerja, efisiensi, dan stabilitas perusahaan. Dengan memahami berbagai jenis rasio, likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas, dan pasar, manajer keuangan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis. Namun, analisis rasio harus digunakan bersama data kualitatif dan tren industri agar hasilnya akurat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan jangka panjang. That concluded the material I have explained. I hope you can absorb the knowledge, and that is all from me.